Kamu berada di tengah keramaian. Musik diputar, percakapan bersaut-sautan, notifikasi tak henti berdengan dari ponselmu. Setiap orang tampak saling terhubung, tertawa, berbagi, membuat cerita digital yang akan segera terlupakan. Tapi di tengah semua itu, kamu merasa kosong. Seperti ada suara kecil dalam dirimu yang berbisik, ini semua bukan dirimu. Lalu bayangkan ini, di sebuah pondok terpencil di tepi danau, tak ada sinyal, tak ada suara manusia lain, hanya suara angin dan bisikan air. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kamu bisa mendengar sesuatu yang jauh lebih sunyi, sesuatu dari dalam. Bukan rasa sepi, tapi ketenangan. Bukan keterasingan, tapi kejernihan. Di tempat di mana orang lain mungkin merasa takut, kamu justru mulai merasa utuh. Aneh bukan? Kita hidup di zaman paling terhubung dalam sejarah manusia. Namun begitu banyak yang merasa terputus dari dirinya sendiri. Kita dibanjiri suara setiap hari. Namun kehilangan kemampuan untuk mendengar apa yang paling penting. Kita dikelilingi oleh orang, komunitas, bahkan dunia virtual, tapi tak pernah merasa benar-benar dikenal. Lalu muncul paradoksnya. Jika kesendirian membuat kita takut, mengapa begitu banyak orang hebat justru menemukannya sebagai tempat kelahiran kejayaan mereka? Mengapa para jenius, filsuf, seniman, bahkan pemimpin revolusi, dari Nietzsche hingga Nikola Tesla, dari Buddha hingga Steve Jobs, memilih menyendiri? Bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa hanya di sanalah mereka bisa mendengar suara sejati mereka. Apakah mungkin bahwa keramaian bukanlah bukti kehidupan, tapi justru pelarian darinya? Apakah mungkin bahwa satu-satunya cara untuk bertemu diri sendiri adalah dengan menjauh dari segalanya yang pernah kita anggap penting? Dan jika benar, mengapa kita begitu takut akan kesendirian? Apakah karena kita takut merasa sepi? Atau karena kita takut pada apa yang mungkin kita temukan di dalam keheningan itu? Tapi mungkin, justru di ruang sunyi itulah versi terbaik dirimu sedang menunggu. Dan itulah yang akan kita gali lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kesendirian? Mengapa ia begitu ditakuti, namun diam-diam menyimpan kunci menuju kebesaran? Kesendirian dalam budaya modern telah mengalami distorsi makna yang mendalam. Ia tidak lagi dilihat sebagai ruang suci untuk menyelami diri, tapi sebagai bukti kegagalan sosial. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia menghabiskan banyak waktu sendirian, refleks pertama orang lain adalah simpati atau bahkan kekhawatiran. Apa kamu baik-baik saja? Seolah kesendirian adalah penyakit, bukan pilihan. Namun pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kita untuk takut akan sunyi? Dari kecil, kita dilatih untuk hadir, bersuara, bersosialisasi. Anak yang menyendiri dianggap aneh. Remaja yang suka menyendiri dianggap terlalu pendiam. Orang dewasa yang memilih menjauh dari keramaian dianggap antisosial. Sistem pendidikan, media sosial, bahkan nilai-nilai spiritual yang telah tereduksi, semuanya memuliakan keterhubungan luar, tapi mengabaikan kedalaman dalam. Carl Jung pernah menulis bahwa manusia modern adalah makhluk yang kehilangan hubungannya dengan dirinya sendiri. Kita tak lagi mengenal suara batin, karena terlalu sibuk memburu validasi dari luar. Kita hidup dalam peran, topeng, persona, dan mengira itu adalah diri kita. Disinilah masalah tersembunyi itu berakar. Kesendirian membuat kita berhadapan langsung dengan bagian-bagian diri yang kita sembunyikan. Saat kamu duduk sendiri dalam diam, tak ada yang bisa kamu tipu. Tak ada yang bisa kamu alihkan. Yang tersisa hanyalah kamu. Dengan semua pikiran tak selesai, rasa takut lama, keinginan yang selama ini ditekan, dan bayangan dari masa lalu yang belum pernah dihadapi. Ini bukan ketakutan akan kesepian, ini adalah ketakutan akan konfrontasi dengan diri sendiri. Dan karena itu, kita menghindarinya. Kita mencari gangguan, kita membuka ponsel, kita menyalakan TV, kita pergi nongkrong, kita mengisi hari dengan aktivitas yang terus bergerak, tapi jarang benar-benar mendalam. Namun, di balik semua itu, jiwa kita mengerut, seperti taman yang tidak pernah disirami dari sumber mata airnya sendiri. Kita hidup, tapi tidak benar-benar hadir. Kita ramai di luar, tapi kosong di dalam. Filsuf Francis Blaise Pascal pernah berkata, semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuannya untuk duduk tenang di kamarnya sendiri. Pernyataan itu lebih relevan hari ini dibanding masa hidupnya. Karena di era digital ini, kamu bahkan tak perlu keluar rumah untuk menghindari dirimu sendiri. Dunia luar telah masuk ke dalam genggaman tanganmu. Kamu bisa lari dari sunyi, bahkan saat kamu sendirian. Dan inilah tragedi tersembunyi yang tidak kita sadari.
bahwa kita mengejar kehidupan eksternal yang gemerlap, tapi melupakan bangunan internal yang runtuh perlahan. Bahwa kita begitu takut ditinggalkan orang lain, sampai kita rela meninggalkan diri sendiri. Tapi, apa yang terjadi ketika kita benar-benar berani menolak gangguan itu? Apa yang muncul saat kita tidak lagi lari dari suara dalam kepala kita? Apa yang mungkin ditemukan saat kita duduk dalam diam dan berkata, "Aku di sini, aku mendengarkan." Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita menuju konsekuensi yang lebih dalam dan lebih mengejutkan. Karena kesendirian bukan hanya ruang untuk bertemu diri, tapi juga tempat di mana realitas mulai berubah. Tanpa kita sadari, ketakutan terhadap kesendirian telah meresap begitu dalam ke dalam budaya dan psikologi kita. Ia bukan hanya membentuk cara kita menjalani hidup, ia membatasi potensi terdalam kita. Karena saat kamu tidak pernah sendirian, kamu juga tidak pernah betul-betul ada. Kita hidup dalam kesibukan, tapi kesibukan itu seringkali bukan produktivitas, melainkan pelarian. Kita berinteraksi, tapi jarang terkoneksi. Kita sibuk berbagi, tapi lupa merenungi. Setiap hari kita menyentuh layar lebih sering daripada menyentuh hati kita sendiri. Dan perlahan, kita mulai kehilangan kemampuan untuk duduk dalam keheningan tanpa merasa cemas. Namun inilah yang jarang kita sadari. Dalam keheningan, sistem sarafmu kembali seimbang. Dalam kesendirian, kreativitasmu mulai berbicara. Dalam ruang sunyi, intuisi, yang selama ini terbenam oleh bisingnya dunia, mulai muncul ke permukaan. Studi neuroscience membuktikan bahwa saat seseorang berada dalam kondisi kesendirian yang sehat dan disengaja, otak memasuki fase default mode network, jaringan saraf yang aktif saat kita tidak fokus keluar, melainkan mengakses narasi dalam, imajinasi, ingatan, dan refleksi diri. Inilah kondisi mental yang melahirkan visi, bukan hanya reaksi. Namun ketika kamu selalu terpapar stimulasi luar, jaringan ini melemah. Akibatnya, kamu menjadi reaktif, bukan reflektif. Kamu jadi cemas tanpa sebab jelas. Kamu merasa jenuh tanpa tahu kenapa. Kamu kehilangan arah, tapi terlalu sibuk untuk menyadarinya. Lebih dari itu, kamu mulai kehilangan kompas moralmu. Tanpa ruang untuk berpikir mendalam, kamu mudah terbawa arus kolektif. Kamu percaya apa yang viral. Kamu mengagumi apa yang populer. Kamu menginginkan apa yang diiklankan. Tapi kamu lupa bertanya, apakah ini benar-benar berasal dari dalam diriku? Dan inilah konsekuensi yang paling tak terlihat. Kamu bisa membangun hidup yang sukses di atas pondasi yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Kamu bisa punya karier, pasangan, citra, bahkan pengaruh, tapi tetap merasa hampa. Karena seluruh narasi hidupmu dibangun dari suara-suara luar yang tak pernah kamu pertanyakan dalam diam. Lihatlah ke sekelilingmu. Berapa banyak orang yang hidup dalam pencapaian eksternal, tapi hatinya kosong. Berapa banyak orang yang takut mati, padahal selama ini mereka belum pernah benar-benar hidup. Itu bukan karena mereka lemah. Itu karena mereka tidak pernah punya ruang untuk diam. Dan ini bukan tentang menyalahkan dunia luar. Dunia memang bising, cepat, dan penuh tekanan. Tapi kamu tetap punya pilihan untuk berhenti sejenak, untuk menutup pintu, untuk menyalakan kembali obor kecil di dalam dirimu yang telah lama padam oleh angin perhatian luar. Karena dalam kesendirian, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, kamu mulai menyusun kembali siapa dirimu. Tapi untuk melangkah ke titik itu, kamu harus berani melakukan sesuatu yang dunia tidak pernah ajarkan. Memberontak terhadap bising, menantang ritme yang dipaksakan, menjadi liar bukan dalam amarah tapi dalam kesadaran. Itulah yang akan kita telusuri dalam bagian berikutnya. Bagaimana pemberontakan terhadap keramaian bisa menjadi jalan menuju kejernihan dan kebesaran. Kamu mematikan ponselmu. Tak ada notifikasi, tak ada daring, tak ada hal yang perlu kamu buktikan, jelaskan, atau tampilkan. Dunia luar tetap bergerak, tapi kamu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, kamu mendengar suara yang sangat asing, karena selama ini kamu menenggelamkannya, suaramu sendiri. Di momen itu, kamu tidak sekadar diam. Kamu memberontak, tapi ini bukan pemberontakan seperti yang diajarkan oleh sejarah. Bukan revolusi bersenjata, bukan teriakan di jalanan. Ini adalah revolusi batin, halus, sepi, tapi sangat radikal. Kamu sedang merebut kembali hakmu untuk hadir di hadapan dirimu sendiri. Dan semua tokoh besar dalam sejarah pernah melakukannya. Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Nietzsche berjalan menyendiri di pegunungan Alpen.
Virginia Woolf menulis dari ruang pribadinya. Steve Jobs meditasi di kuil Zen. Semua mereka menempuh jalur yang sama, berani sendirian. Karena mereka tahu satu rahasia. Kesendirian yang disengaja bukan pengasingan. Ia adalah pengembalian. Pengembalian kepada arah, kepada intuisi, kepada kompas internal yang tak bisa ditemukan di keramaian. Tapi pertanyaannya, bagaimana kamu memulai pemberontakan ini di dunia yang terus menuntut kehadiranmu di mana-mana? Jawabannya dimulai dari satu hal, ritual kecil. Bukan perubahan besar, bukan pindah ke gunung atau berhenti dari dunia, tapi membuat ruang, 5 menit, 10 menit, 30 menit, di mana kamu menolak semua tuntutan eksternal. Kamu duduk, kamu mendengar, kamu menulis, kamu menggambar, kamu diam. Dan di dalam ruang itu kamu tidak menunggu inspirasi. Kamu menunggu diri sendiri untuk muncul kembali. Lalu kamu perhatikan sesuatu. Kecemasan mulai mengecil. Kejernihan mulai menampakkan bentuk. Hal-hal yang selama ini tampak genting mulai kehilangan cengkeramannya. Karena kamu menemukan kembali pusatmu, bukan di luar, tapi di dalam. Mungkin kamu akan menangis. Mungkin kamu akan merasa tersesat dulu. Tapi itulah bagian dari pemberontakan. Melepaskan segala hal yang tidak lagi cocok dengan jiwamu. Dan ketika kamu melakukannya terus-menerus, kamu mulai menyadari sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Kebesaran tidak lahir dari keramaian. Kebesaran lahir dari kejernihan. Karena apa gunanya ribuan koneksi jika kamu terputus dari dirimu sendiri? Apa gunanya pengaruh besar jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu suarakan? Pemberontakan ini akan terasa aneh di awal. Dunia akan menanyakan kenapa kamu jadi lebih diam. Kenapa kamu jarang muncul. Tapi, lambat laun, mereka akan merasakan kualitas yang berbeda dari dirimu. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu tenang. Dan karena itu, kamu berbahaya bagi sistem yang bergantung pada kebisingan. Kamu telah berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi lebih dekat dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan inilah saatnya kamu melihat kebenaran yang lebih besar lagi. Bahwa semua ini bukan sekadar tentang menjadi tenang, tapi tentang menjadi utuh. Karena pemberontakan ini, pada akhirnya, bukan tentang melawan dunia, tapi tentang menyatu kembali dengan jiwamu. Suatu pagi, kamu duduk sendirian. Tidak ada suara selain napasmu sendiri. Udara masih dingin, dunia belum terbangun. Dan di momen itulah, kamu merasa paling hidup. Bukan karena ada sesuatu yang spektakuler terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya kamu tidak sedang melarikan diri. Kamu tidak sedang mencari, kamu hanya hadir, penuh, utuh, tidak tergantung pada validasi siapapun. Dan kamu sadar, kesendirian bukan kekurangan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Selama ini kamu diajari bahwa kamu butuh orang lain untuk merasa cukup, butuh perhatian untuk merasa berarti, butuh panggung agar suara hatimu bisa didengar. Tapi sekarang kamu tahu, kamu tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk memiliki cahaya, karena cahaya itu ternyata sudah ada di dalam. Inilah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik segala kebisingan dunia. Manusia tidak lahir untuk menjadi sosial terus-menerus. Manusia lahir untuk menjadi sadar. Dan kesadaran tertinggi tidak lahir di tengah sorak-sorai keramaian. Ia muncul saat kamu berani menatap ke dalam dan tidak lari. Kamu mulai paham bahwa kesendirian bukan kekosongan. Ia adalah ruang sakral, di mana segala hal yang palsu terbakar habis. Di sana kamu bertemu dengan rasa takutmu, dan kamu memeluknya. Kamu melihat luka-luka lamamu, dan kamu mendengarkannya. Kamu tidak mencoba menambalnya. Kamu tidak terburu-buru untuk menyembuhkannya. Kamu hanya hadir, dan itulah penyembuhan sejati. Dalam ruang sepi itulah kamu akhirnya bertemu dengan satu hal yang selama ini kamu kejar di luar sana. Diri. Bukan diri yang ditentukan oleh profesi, bukan yang dibentuk oleh trauma, bukan yang didesain untuk tampil, tapi diri sejati yang bahkan bisa tersenyum di tengah keterasingan, yang bisa tenang di tengah kehilangan, dan yang tetap bersinar meski tidak ada yang melihat. Dan ketika kamu menyadari ini, semuanya berubah. Keinginan untuk membuktikan diri mulai memudar. Dorongan untuk membandingkan diri mulai lenyap. Kamu tak lagi hidup untuk eksistensi sosial. Kamu hidup untuk kebenaran batin. Itulah momen kebangkitan. Ketika kamu berhenti mencari arti hidup, karena kamu telah menjadi arti itu sendiri. Bukan karena kamu telah mencapai sesuatu, tapi karena kamu telah berhenti menjadi apapun yang bukan dirimu. Kesendirian ternyata bukanlah tempat yang menakutkan. Ia adalah rumah.
Dan semakin lama kamu tinggal di dalamnya, semakin kamu sadar betapa megahnya istana batin yang selama ini kamu tinggalkan. Dan sekarang, kamu berdiri di ambang pintu itu. Kamu tak lagi menunggu dunia memahami. Kamu tak lagi menunggu panggung dibuka. Karena kamu tahu, segala kebesaran yang kamu cari, kebijaksanaan, ketenangan, visi, dan kekuatan, semuanya lahir dari satu tempat, keberanian untuk berjalan sendirian. Itulah jalan para pemikir besar, para seniman sejati, para pencari yang tak lagi butuh ditemukan. Dan sekarang jalur itu terbuka untukmu. Pertanyaannya sederhana, beranikah kamu memasukinya dan tidak kembali menjadi seperti sebelumnya? Karena dari sini tidak ada jalan mundur, hanya ada satu arah, ke dalam, ke dalam, ke dalam, hingga kamu tidak lagi menjadi bagian dari keramaian, tapi menjadi pusat dari keheningan yang melahirkan dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.